Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok L Crypto akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Dan kelompok ini beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Almer Farhan Rafael, NIM 123220040. Selanjutnya, Saya Nazif Alauddin Fahmi, NIM 123220063. Saya Dio Ibriyadinata dengan NIM 123 220203. Saya Fawaz Rizaka Amarullah dengan NIM 123220185. Nah, di sini ada pengantar dari kriptografi. Kriptografi ini adalah seni dan ilmu untuk menjaga kerahasiaan informasi. Nah, ini sangat penting dalam dunia digital, apalagi di dunia komunikasi dan transaksi online. Nah, itu tanpa kriptografi, data kita tuh rentan terhadap penyadap dan pencurian. Nah, ada kriptografi klasik. Nah, kriptografi klasik ini mencakup metode yang lebih sederhana di mana informasi dikodekan menggunakan teknik dasar. Itu ada Cesar Cipher dan Vincenzo Cipher. Cesar Cipher itu adalah metode substitusi yang menggeser huruf dalam pesan dengan jumlah tertentu. Cara kerja setiap huruf dalam pesan digeser sebanyak n posisi. Contoh itu misalkan n itu 3. Berarti yang awalnya hurufnya itu menjadi D, yang awalnya B itu menjadi E, dan seterusnya. Nah, walaupun teknik ini bisa dibilang mudah, tapi keamanan, eh, walaupun meskipun teknik ini mudah, keamanannya rendah karena analisis frekuensi dapat mudah digunakan. Eh, lanjut. Ya. Selanjutnya ada Relevance Cheaper ya, yang dimana Relevance ini termasuk kriptografi transposisi yang termasuk sederhana, di mana polanya ini eh, untuk enkripsinya yaitu secara zigzag. eh, Seperti proses enkripsi ini dilakukan dengan menyusun pesan berbentuk zigzag pada beberapa rel, lalu membaca karakter railroad itu untuk mendapatkan teks enkripsi. Nah, setelah itu ada SOR. Stream Cipher SOR adalah metode enkripsi yang bekerja dengan memproses setiap bit dari plain text menggunakan operasi SOR, exclusive OR, dengan bit ke stream yang merupakan deretan bit kunci acak atau pseudo acak. Proses enkripsinya tuh sangat sederhana. Setiap bit dari data asli plain text di store dengan bit yang sesuai di keystream menghasilkan ciphertext data transkripsi. Untuk mendeskripsi pesan, proses sort dilakukan lagi antara ciphertext dan keystream yang sama sehingga menghasilkan kembali plain text asli. Lanjut. Nah, itu adalah RSA. RSA adalah algoritma enkripsi asimetris yang menggunakan dua kunci. Kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi. Nah, misalnya jika kita mengenkripsi pesan 4 menggunakan kunci publik E sama dengan 7 dan N sama dengan 3, hasilnya adalah ciphertext 16. Untuk mendekripsi, kita gunakan kunci privat D sama dengan 3 dan N sama dengan 33 dan mendapatkan kembali pesan asli 4. RSA aman karena didasarkan pada kesulitan faktorisasi bilangan besar yang membuatnya sering digunakan enkripsi data dan tanda tangan digital. Nah, untuk super enkripsi sendiri itu mengacu pada penggabungan dua atau lebih metode enkripsi secara berurutan untuk meningkatkan keamanan data. Untuk super enkripsi yang akan kami gunakan itu kita menggunakan 4 metode, yaitu ada Caesar, ada Relevance, ada XOR, ada RSA. Nah, yang pertama itu yang eh, super enkripsi kami akan terlebih dahulu plain text itu masuk ke proses Caesar Cipher. Setelah
hasil dari sesar zipper itu lalu dimasukkan ke proses relevance zipper. Setelah itu akan kita hasil dari relevance tadi akan kami masukkan ke XOR zipper. Setelah itu hasil dari XOR zipper akan kami masukkan ke RSA. Ya. Oke. Baik, setelah itu kami akan lakukan demo programnya. Yang pertama adalah Caesar zipper. Di sini ada menu untuk milih enkripsi atau dekripsi. Pertama kita milih enkripsi, lalu masukkan teks. Kami akan Oh, mencari teks dari WN. berita PN. Di sini misal dari sini. Nah, masukkan teksnya. Setelah itu masukkan jumlah pergeseran. Nah, pergeserannya kami misalnya 1 juta. masukkan pergeseran 1 Juta. juta. Nah, akan menghasilkan ciphertext seperti berikut. Nah, setelah itu kami akan melakukan dekripsi. Pergeserannya sama 1 juta. Hasilnya kembali seperti plaintext semula. Itu eh, Setelah itu penjelasan kode apa oh, yang salah. mau demo aja dulu. Nah, Oh, demo dulu. setelah itu relevance Relevance. zipper. Di sini juga milih encrypt atau dekripsi. Kita akan masukkan teks yang sama. Ambil tadi. Saya masukkan teks ini teks sama. Kita akan masukkan kunci misalnya eh 101. 1. 101. Nah, setelah itu didapatkan ciphertext sebagai berikut. Setelah ini kita akan coba Dan dekripsi. dekripsi. Kuncinya sama seperti tadi 101 dan akan menghasilkan Dan plain kembali ke text plain text. seperti tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke menu ketiga yaitu XOR zipper. Nah, di sini Nah, untuk XOR melakukan enkripsi, teksnya samakan saja. Nah, untuk kuncinya misal kita informatika Informatika 22. fotografi Informatika 22. 22. Nah, coba. Nah, akan menghasilkan ciphertext seperti berikut. Lalu nanti, lalu kita akan melakukan dekripsi dengan kunci yang sama seperti tadi yaitu informatika 22. Nah, sekarang hasilnya seperti semula Kembali ke plain text awal. di plain text awal. Selanjutnya akan dilakukan RSA RSA encryption. encryption. Tambahkan deskripsi. Kita masukkan teks tadi. Nah, akan menghasilkan hasil enkripsi, hasil ciphertext seperti berikut karena eh, RSA enkripsi RSA yang kami gunakan itu bersifat statis. statis. Jadi kita eh, langsung memasukkan apa istilahnya kuncinya langsung di program. Jadi untuk saat ini user belum bisa menentukan kuncinya seperti apa. Lalu kita melakukan dekripsi.
Nah, untuk dekripsinya kita harus masukkan jumlah karakter pada Teks, ciphertext yang tadi. Ciphertext. Kita bisa menghitung kita hitung dulu di word counter. Kita hitung dulu di sini ada 513 kata. Ya, 513 kata. Satu tiga. Lalu kita masukkan ciphertext yang tadi, enter. Nah, ini adalah hasilnya seperti plain text semula. Oke. Setelah itu kita akan melakukan super enkripsi. 5 ini. Kita pilih enkripsi, kita masukkan teks yang tadi. Masukkan teks. Setelah itu kita masukkan jumlah pergeseran sesar Cipher. Misal berapa tadi? tadi 1 juta, Misalnya 1 juta. 1 juta. Lalu referensinya Tadi 101. 101, Lalu informatika 22. softwarenya informatika Dua-dua. 22. Nah, Nah, untuk di sini ada kesalahan dari kami ya, itu programnya ini hasilnya Double. 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 Jadi ini kita akan ambil salah satu aja. Mohon maaf belum sempat memperbaiki tadi. kita ambil teks ini. Nah, kita akan decrypt, scan ciphertext. Permasalahan 1 juta. 1 juta. Total face-nya 101 dan Informatika. XR-nya informatika Dua-dua. 22. Ya. Nah, Hasilnya juga ini hasil sama, masih double. hasilnya, Hasilnya tapi tetap juga. sama seperti plain text yang sebelumnya. Setelah Tapi hanya ada double saja, jadi soalnya kesalahan kami belum kami perbaiki. setelah itu kami akan menjelaskan programnya. Yang pertama adalah Caesar Cipher. Nah, ini Cesar Shipper nih, kenapa di sini tuh ada shift itu 26 karena dari A sampai Z itu ada 26 huruf. Nah, itu agar buat memastikan gitu rentang dari A sampai Z itu tetap 26 dan A ini mengembalikan hasil huruf besar ke data ASCII. Nah, terus habis itu ada apa lagi sini? String string result. Apa sih? Nah, result ini untuk dia tuh buat menambahkan kata-kata lain gitu. Misalkan ada angka, nah itu buat ditambahin nanti keluarnya misalkan informatika 22. Nah, itu buat ditambahin. Nah, terus nah, basicnya mana? Nah, ini apa ini di sini? Oh, iya. Udah. Nah, decrypt-nya ini eh itu menggeser mundur sebanyak 26 shift sama dengan membalikan hasil enkripsinya. Semisalkan deskripsinya itu 3, berarti menggunakan shift sebesar itu 23. Jadi tetap di rentan dari A sampai Z itu tetap 26. Nah, setelah itu reference Cipher. Saya di sini akan menjelaskan tentang relevance shipper, di mana yang mana sih ini, sahabat? Oke, oke. Pertamanya di sini kita akan membuat
integer row ini digunakan untuk eh, sebagai kunci nantinya untuk berapa banyak kolom itu nanti ini tergantung berapa teksnya dan hmm, row ini row kolom ya baris kolom. Ya, Ini pokoknya row ter, lah. eh, row ini row ini kolom sepertinya ini untuk nanti apa namanya kuncinya ada berapa jadi untuk menentukan ada berapa banyak kunci. Nah untuk boolean down ini itu untuk nanti untuk pergeseran pergeseran per huruf. Nah, sabar. Nah, di sini ada kayak eh, teks. Nah, di sini ada apa namanya? Fans ini yang row tadi, row banyaknya itu. Dan kalau row-nya sama dengan nol, maka down itu true karena ini dimulai dari nol ya. Misalnya yang ini udah terisi, terus apa maksudnya kalau ini belum keisi, maka bakal turun, lalu diisi setelah itu turun lagi, begitu. Terus kalau else if nolnya key-nya -1, daunnya tuh false. Gimana kalau row kosongnya apa misalnya sudah mentok paling bawah itu akan naik ke atas lagi gitu. Seperti ini eh, if down row-nya nambah dan if else row-nya min itu maksudnya kalau kosong terus turun, terus nanti kalau sudah mentok nih akan naik lagi gitu. Nah, terus untuk aduh. Nah, untuk decrypt-nya itu di sini hmm, ada yang namanya integer length, di mana ini untuk menyimpan eh, panjang 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 teks. Lalu di sini ada boolean div down, di mana untuk mengarahkan mengarahkan teks itu bergerak untuk di decrypt arah, maksudnya untuk membuat polanya itu. Nah, misalnya di sini ada duh, integer i sama dengan nol dan i kurang dari length, maka i plus plus di mana maksudnya. Dan jika kalau row-nya 0, dir down-nya true. Di mana kalau ini untuk membentuk pola. Haber. Untuk pola. Gimana kalau misalnya, gimana misalnya kalau row-nya 0 dan apa row-nya itu masih eh, kosong, itu maka dir down itu true untuk mengarahkan bentuk polanya itu. Untuk membentuk pola apa namanya zigzag. Ini untuk di decrypt ya. Terus, nah yang ini itu untuk mengganti pola tersebut diganti dengan kan tadi kan polanya itu ini dimasukkan dengan bintang-bintang yang sebelum ini terus ini diganti dengan pola-pola tadi itu diisi dengan teks teks ciphertext yang nanti akan dibaca di sini. Ini nanti dibaca dari atas baris, dari per baris, bacanya per baris, bacanya per baris. Jadi nanti hasilnya akan kembali ke awal seperti awal lagi. Nah, lanjutnya ada XOR zipper yang akan dijelaskan oleh Fawas. Baik, di sini akan langsung masuk ke source receiver. Pertama saya di sini akan menjelaskan sedikit. Source receiver itu fungsi ini melakukan enskripsi atau deskripsi tergantung pada parameter enskripsinya. Setelah itu tuh ada helper function, turtohex dan hextosar digunakan untuk mengkonversi antara karakter ASCII dan representasi heksadesimal. Setelah itu
Chartohex itu menerima heksadesimal. Setiap karakter diubah ke bentuk heksadesimal dengan cara membagi byte menjadi dua bagian, 4 bit atas dan 4 bit bawah. Fungsi ini mengembalikan string dua karakter heksadesimal. Nah, yang itu. Setelah itu helper function. Uh, helper function ini tuh fungsinya ini tuh mengubah dua digit heksadesimal kembali menjadi satu karakter. Nah, jadi yang yang unsignet ini unsignetar, hextosar, cons, strings and hex, return static cast unsignet tar. Nah, jadi itu hextosar itu menerima string yang merepresentasikan dua digit heksadesimal dan mengubahnya menjadi karakter ASCII asli. Hex itu ada fungsi store itu tuh untuk digunakan mengubah string hexadesimal menjadi nilai numerik. Setelah itu tuh ada masuk ke fungsi utamanya, source shipper. Source shipper itu ini tuh untuk fungsi ini tuh untuk melakukan enkripsi atau deskripsi berdasarkan nilai boolean parameter enkripsi. Nah, proses enkripsinya itu seperti karakter dari yang teks teks dalam kurung teks terus kursor i diambil satu persatu. Kuncinya ini tuh digunakan berulang kali untuk setiap karakter teks. Untuk operasi key, misalnya key kursor i persen key size buka tutup kurung kursor memastikan bahwa panjang kunci akan cocok dengan panjang teks. Setiap karakter teks itu tuh dioperasikan dengan karakter rinci dengan karakter kunci menggunakan SOR. Nah, terus hasil konversi ke heksadesimalnya ini tuh hasil dari operasi SOR adalah SOR char yang kemudian dikonversi menjadi dua digit heksadesimal menggunakan Chartohex. Setelah itu tuh ada hasil inskripsinya tuh disimpan dalam bentuk heksadesimal. Jadi itu contoh skripsinya ya. Contoh skripsinya tuh kayak misalnya hello dan kunci adalah key. Proses enkripsinya akan melakukan SOR antara setiap karakter teks dan karakter kunci yang bersesuaian, lalu menyimpannya dalam bentuk heksadesimal. Terus tuh kayak misalnya ada proses deskripsinya, deskripsi dari sornya itu iterasi hasil heksadesimal. Teks yang diinskripsi dipecah menjadi potongan dua karakter heksadesimal. Contoh buka kurung teks dot sub str buka kurung i koma dua tutup kurung. Nah, terus setelah itu tuh ada setiap dua digit heksadesimal diubah kembali menjadi karakter menggunakan hextosar. Mungkin cukup sekian yang dari source shipper-nya, penjelasan dari saya. Untuk berikutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, setelah itu adalah RSA Chipper. Nah, di sini RSA itu pertama, di sini kan menggunakan fungsi long mode XP. Nah, long result sama dengan satu ini untuk inisialisasi hasil sebagai satu. Karena apapun karena apapun pangkat 0 adalah satu. Nah, setelah itu base sama dengan base modulus mod itu modulus base dengan mod untuk menghindari overflow. Nah, setelah itu kita melakukan loop hingga eksponen habis. Nah, di sini jika eksponen ganjil, result eh, di sini result akan kalikan hasil dengan base dan modulus dengan mod. Nah, lalu eksponen dibagi dua, bit shift ke kanan. Lalu base dikuadratkan dan dimodulus dengan mod. Lalu akan mengembalikan hasil akhir dari base eksponensial dimoduluskan dengan mod. Nah, lalu long RSA enkripsi ini
Enkripsi RSA menggunakan modular eksponen atau modulus yang di mod yang dimoduluskan dengan n. Lalu E adalah eksponen publik, n adalah modulus return dari mod XP. Eh, Lalu manggil mod XP untuk menghitung message E modulus n. Lalu untuk eh, RSA dekripsinya kita menggunakan hampir sama seperti tadi yaitu modular eksponen. Nah, D ini adalah eksponen privat, N adalah modulus return mod eksponen. Lalu manggil mod eksponen untuk menghitung hypertext modulus dengan N. Nah, setelah itu eh, lanjut ke super enkripsi. Super enkripsi tadi ini ya karena tahapan-tahapan super enkripsi merupakan gabungan-gabungan dari eh, metode-metode yang sudah kami jelaskan tadi. Mungkin akan saya jelaskan urutannya. Seperti teks, kita akan memasukkan teks, lalu teks itu akan masuk proses ke sesar zipper, lalu hasil dari sesar zipper dimasukkan ke Railfence. Setelah itu hasilnya akan dimasukkan ke XOR, lalu setelah itu hasilnya dimasukkan ke RSA. Ya. Oke, mungkin eh, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.